Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita bisa dipertemukan di video kali ini ya. Saya akan menjelaskan tentang perilaku tercela, khususnya yaitu tentang takabur. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kamaludin dari kelas H1 Manajemen dengan NPM 10120054. Ya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku tercela, khususnya yaitu takabur. Ya, materi ini saya penjelasan ini untuk memenuhi evaluasi akhir semester 5 mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Baik teman-teman, langsung saja ke pembahasan yang akan saya bahas mengenai perilaku tercela, mengenai tentang takabur. Selamat menyaksikan. Teman-teman, di sini saya ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas mengenai sikap tercela. Yang pertama yaitu akan saya bahas itu mengenai pengertian takabur. Yang kedua, dalil nakli tentang sifat takabur. Yang ketiga, akibat negatif dari sifat takabur dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke pengertian atau pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian takabur. Pengertian takabur itu sendiri ada beberapa istilah atau bahasa ya. Di sini ada pengertian takabur menurut bahasa Arab. Pertama itu takabur disebut juga kabbara. Terus ada juga ya takabbaru, takabburan, dan yang itunya akhirnya artinya itu sombong. Sombong. Nah, di sini ada pertanyaan, apa sih sombong itu? Nah, sombong itu adalah sifat manusia yang menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain, ya, menjadikan dirinya itu merasa lebih tinggi, lebih baik derajatnya daripada orang lain. Dan kalau seseorang memiliki sifat sombong, biasanya itu merendahkan orang lain dan menganggap dirinya itu lebih baik. Dan ini ada apa sih penyebab terjadinya sifat takabur? Penyebabnya di sini merasa ya apa yang diucapkannya itu benar, sehingga menganggap orang lain itu selalu salah. Ya, gila pujian. Ketika dipuji sama orang lain merasa bangga, atau bisa ya dibilang jika mengetahui ada banyak orang yang memujinya, ia bahagia bukan main ya, dan bertambah keangkuhannya, merasa memiliki banyak ilmu dan banyak harta ya teman-teman. Itu adalah penyebab terjadi sifat takabur ya teman-teman. Ini ada dalil nakli tentang sifat takabur, dimana ada beberapa dalil yang saya akan terangkan. Yang pertama dari dalil nakli dari surat An-Nahl ayat 29. Terus ada juga dari surat Luqman ayat 18 dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman, nah di sini saya akan membacakan salah satu surat dan ya surat Quran surat An-Nahl ayat 29 yang menjelaskan tentang takabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa ibsa maswal mutakabbirin. Yang artinya, maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, ini adalah salah satu surat yang menerangkan tentang kesombongan ya. Maka orang yang sombong itu akan masuk kepada pintu-pintu neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Ada surat Luqman ayat 18.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tusahhiru qaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, ya manusia yang karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Masih sama artinya ya dengan yang pertama. Ini menjelaskan tentang manusia yang sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajah ya, atau dari manusia atau sifat sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Ya, sungguh Allah sangatlah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri. Ya, itu surat Luqman ayat 18 ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Itu lagi dalil naqli ya, yang diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari pembalasan Allah tidak akan memperhatikan orang-orang yang membiarkan pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya teman-teman, ini ada akibat negatif dari sifat takabur dan dalam kehidupan. Ya. Ada beberapa akibat negatif dari sifat takabur ya. Yang pertama, takabur membuat seseorang menjadi rendah dalam pandangan Allah dan makhluknya. Yang kedua, orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain atau yang disebut dengan sombong, maka akan sulit mencapai derajat dalam bidang keilmuan dan kearifan. Yang ketiga, takabur juga akan merusak pergaulan manusia serta merenggangkan tali silaturahmi dan tolong menolong. Yang keempat, terhalang masuk surga. Itu dia akibat negatif dari sifat takabur dalam kehidupan. Maka kita janganlah memiliki sifat sombong, karena kalau kita memiliki sifat sombong, akibat negatifnya itu ya yang pertama tadi kan membuat seseorang menjadi rendah dalam pandangan Allah dan makhluknya. Ya, orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain atau memiliki sifat sombong, maka dia akan sulit mencapai derajat dalam bidang keilmuannya dan kearifan. Dan yang takabur juga akan merusak pergaulan manusia, sehingga kita itu akan dijauhi oleh manusia ya, karena kita dianggapnya merasa menjadi orang yang sangat sombong ya. Jadi janganlah kita memiliki sifat takabur ya, memiliki sifat sombong ya. Kita harus tetap rendah hati, karena sesungguhnya orang yang rendah hati itu akan lebih mulia daripada orang yang sombong. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sifat takabur ya, di penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penutur kata ataupun dalam penjelasan yang kurang maksimal atau yang kurang baik. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.